materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Pihak yang terutang. 1. Apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. 2. Apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. 3. Dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. 4. Bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Untuk objek bea materai, yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat berdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu selanjutnya ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minutah risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah di mana menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bukan objek bea materai. 1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang yang meliputi A. Surat penyimpanan barang, B. Konosemen, C. Surat angkutan penumpang dan barang, D. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, E. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, E. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan angka C. 2. Segala bentuk ijazah. 3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dibersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. 6. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. 7. Surat gadai. 8. Tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan 9. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Kapan, saat, dan bagaimana pihak yang terutang dikenakan bea materai? Saat terutang bea materai adalah sebagai berikut. 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Saat terutangnya bea materai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Misalnya, cek. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak. Saat terutangnya bea materai adalah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, yang ditutup dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutangnya bea materai adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Pihak yang terutang bea materai. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. 1. Dokumen yang dibubuhi tanda tangan. Untuk pertama, surat perjanjian beserta rangkapnya. Kedua, akta notaris beserta gros dan salinannya. Dan ketiga adalah akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua adalah dokumen selesai dibuat untuk pertama, berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Pertama, untuk keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Yang kedua adalah dokumen lelang, dan yang ketiga adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang. Keempat, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Selanjutnya adalah tata cara pelunasan. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah materai dan yang kedua adalah surat setoran pajak. Cara pelunasan bea materai yang pertama adalah materai. Materai sendiri ada 3 jenis. Yang pertama materai tempel yang memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya paling sedikit memuat 3 hal. Gambar lambang negara Pancasila, prasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Yang kedua adalah materai elektronik yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Nah, yang ketiga adalah materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri, merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam peraturan menteri. Pembayaran bea materai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran bea materai dengan menggunakan materai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui pemateraian kemudian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai. Selanjutnya, pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dapat dilakukan apabila terdapat dokumen yang akan digunakan. 1. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang. Bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi maka ditambah dengan sanksi administratif yaitu sebesar 100% dari bea materai yang terutang.